Indonesia, ya nggak masalah. Yang penting jelas saja tiap kata itu apa. Bedanya can sama can't atau cannot gitu ya. Itu harus jelas saja gitu. Atau kapan ada belakangnya ada ed-nya untuk jadi pasif atau jadi past tense. Yang hal-hal seperti itu sih yang dibutuhkan kayak pronunciation-nya. Accent enggak. Jadi kalau kita mau British accent, American accent, Australian accent, nggak masalah. Uh, yang yang justru dinilai itu uh, hal lain seperti jawaban kita tuh harus langsung menjawab, jangan muter-muter kemana dulu terus jadi nggak jelas kita tuh ngejawabnya apa sih dari pertanyaannya. Itu sering terjadi dan entah kenapa orang Indonesia cenderung suka seperti itu kadang-kadang. Kita tuh ngomong yang ditanya apa terus uh, suka ngomongin yang hal lain dulu baru menjawab. Nah itu jangan. Di IELTS itu lebih bagus kita jawab dulu straight to the point, jelas, padat. Saya nggak nyebut singkat karena tergantung ya, durasinya harus sesuai sama section speakingnya. Ada 3 section di sini. Durasi yang dibutuhkan untuk jawaban yang bagus beda-beda. Gitu. Yang penting straight to the point dan benar-benar menjawab pertanyaan. Speaking, writing, listening, reading, semua perlu banyak latihan. Dan ada 100 topik umum IELTS yang keluar, topiknya itu aja. Pertanyaan yang berubah sepanjang tahun. Tapi yang penting kalau misalnya ada suatu topik yang kita jarang banget kita baca, kita nggak punya pengetahuan tentang itu ya, berarti ini saatnya dari sekarang mulai sering membaca topik-topik yang suka keluar di IELTS tapi kita tuh nggak tahu mau ngomongin apa. Nah itu ada baiknya kita banyak baca dari apps-apps di HP tentang berita atau artikel-artikel yang dalam bahasa Inggris mungkin hal seperti itu sangat membantu sih. Oke, terus tentang speaking tuh intinya apa sih? Intinya adalah berusaha ngomong seperti native speaker. Semakin mirip native speaker, semakin tinggi nilai speaking kita. Native speaker itu nilai 9 misalnya, artinya pronunciation, expressions yang dipakai, collocations-nya, sama penggunaan idiom. Itu seperti native speaker akan meningkatkan nilai kita. Seperti itu. Matriks penilaian untuk writing sama speaking itu ada, bisa dicari di googling. Jadi itu yang penting juga buat kita tahu sehingga ketika kita persiapan IELTS kita ngerti gitu. Oh, untuk dapat nilai writing 7 tuh gitu. Pantesan nilai saya selama ini tuh 5,5 aja, misalnya kayak gitu. Oh, untuk dapat speaking 7 tuh seperti itu, kayak gitu. Ya seperti itu sih. Dan untuk IELTS sendiri, listening sama reading tuh kesempatan buat dapat nilai tertinggi yang kita bisa. Kalau bisa 99, jadi artinya cuma salah satu soal dari 40 soal, atau nggak salah sama sekali, itu sangat mungkin terjadi, nggak apa ya, sangat-sangat mungkin terjadi. Dan itu akan membantu meningkatkan nilai rata-rata IELTS kita. Karena ada kampus yang cuma nanyain nilai rata-rata-nya berapa. Nggak bilang minimum untuk tiap komponen tes ya. Untuk misalnya listening harus nggak boleh kurang dari 6 gitu. Nggak semua kampus tuh nyebut itu sebenarnya. Contoh di kampus saya yang ditanya tuh rata-rata IELTS-nya saja, bukan komponen, bukan per tiap komponennya gitu. Jadi itu juga bagus kan, artinya kalau kita listening reading yang bisa tinggi akan ngebantu ningkatin nilai IELTS kita secara umum, nutupin nilai writing speaking kita yang memang lebih sulit buat dapat di atas 7,5 misalnya kayak gitu. Oke guys, itu aja sih tentang IELTS yang mau saya sampaikan. Terus ini ada sedikit tentang LOA, apa yang pernah saya, ya pengalaman saya untuk dapat LOA mestinya seperti ini. Intinya sih jangan dadakan ya ketika minta referensi juga. Referensi itu kan dimintanya ke pembimbing kita waktu jenjang sebelumnya atau ke atasan kerja kita tuh butuh waktu sih. Gitu. Ini yang saya lakukan. Waktu itu saya menulis email nyatakan tertarik studi di INU. Pas banget ya kalau buat S3 dan mungkin Mas Radium sangat sangat bisa apa ya, setuju dengan saya, yang penting banget buat cocok sama pembimbing. Jadi kayak itu tuh termasuk hal paling penting untuk S3.
cocok sama pembimbing kita. Jadi carilah pembimbing yang kita tahu mungkin latar belakangnya, kalau bisa sih pernah dengar dari orang lain yang pernah bekerja sama dengan dia atau jadi mahasiswanya dia seperti apa sih orangnya, karena itu penting ya buat hidup kita selama 3-4 tahun ke depan gitu. Jadi dengan tahu itu, terus kita kontak secara langsung, kita berusaha saling kenal, barulah setelah itu biasanya nanti ada oke, terus silahkan daftar ke kampus, hal seperti itu. Nah, ini ideal ya, memang. Saya pengen menyampaikan, waktu itu kenapa sih saya susah dapat LOA atau beasiswa misalnya sebelumnya. Kalau saya sih ngerasa waktu S2 endingnya kurang kayak bagus gitu dari segi nilai ataupun penelitian yang saya lakukan. Nah, buat teman-teman adik-adik yang lagi S2 atau masih S1, intinya sih kalau kalian nanti dapat kesempatan sekolah lagi S2, lakukan dengan sebaik-baiknya. Terus ya biasanya si disertasi atau tesis S2 itu juga akan ditanyakan, bisa menjadi hal yang sangat penting buat faktor penilaian mereka. Itu adalah pengalaman saya ketika saya berusaha daftar ke Belanda tipe vacancy, jadi yang 2.1 kalau kata Mas Radiem tadi, ada job opening dengan gaji yang gede banget. Wah, kebayang saya kalau bawa keluarga pasti lowong gitu rasanya dari segi keuangan ya kalau gajinya segitu. Dan gitu, tapi luar biasa ya lawannya. Alhamdulillah pernah bisa sampai ke tahap terakhir yang diambil cuma 1 orang dan saya 3 besar. Jadi 1 orang itu yang diambil orang Belanda dan lagi COVID juga, jadi mungkin pada akhirnya lebih menguntungkan juga daripada ada orang dari luar negeri datang ke Belanda saat itu di tahun 2020. Hal-hal seperti itu kan faktor ya. Tapi selain itu juga saya ngerasa memang kekuatan saya bukan di S2 saya kemarin, di tesis ya, di disertasinya. Nah, seandainya disertasinya bisa lebih berkualitas sampai bisa publish, bahkan itu pasti akan lebih tinggi lagi nilainya. Ketika kita lagi dinilai untuk dapat sebuah vacancy PhD, kalau tipe seperti itu. Itu pengalaman saya, dan intinya sih kalau kita lagi ada kesempatan sekolah di luar negeri, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita berprestasi tinggi secara akademik di situ, bagus banget kan, pasti akan mempermudah kita dapat kampus berikutnya ketika kita mau S3. Tapi jangan lupa yang lebih penting lagi pengalaman hidupnya yang luar biasa berharga ketika kita ada di sana. Jadi jangan melulu belajar, tapi banyaklah traveling, banyaklah cari teman, tahu tentang apa yang ada di negara tersebut, benua tersebut, hal kayak gitu tuh susah sih didapat di lain waktu gitu. Jadi menarik banget dan sangat-sangat worth it buat terus dicoba sekolah ke luar negeri. Dan itu sih yang bisa saya sampaikan saat ini. Kalau ada pertanyaan silahkan, dan ya itu aja. Makasih Bu Ayu, saya persilakan kembali waktunya. Baik, terima kasih Pak Putra. Baik, rekan-rekan sekalian, berikut adalah paparan informasi yang sangat berharga dari para narasumber kita terkait dengan tidak hanya beasiswa saja, tetapi juga bagaimana sih tips and tricks untuk meningkatkan kemampuan kita, karena kemampuan berbahasa yang lebih tepatnya. Karena ini merupakan juga salah satu pendukung di dalam aplikasi, di dalam apply kita untuk beasiswa. Nah, sebelum saya lempar tanya jawab ke para peserta, boleh saya tanya Pak Radium, Pak Putra?
Ini ada yang menarik ini. Nah, kebetulan kan mungkin dari beberapa kami ini, Pak Radium dan Pak Putra, adalah para dosen yang juga sekarang kami sudah mempersiapkan diri untuk mempersiapkan S3, Pak Radium. Nah, untuk Pak Radium, yang mau saya tanyakan nih Pak Radium, terkait dengan itu tadi kan ada scholarship ke profesor nih Pak ya. Nah, apakah kalau misalnya kami ingin ini Pak, ingin mengajukan scholarship ke misalnya ke luar negeri, nah bimbingan akademiknya kan dimulai dari sini, Pak. Dimulai dari sini. Nah, itu biasanya butuh waktu berapa lama ya, Pak, untuk bimbingan? Kalau kami kan bilangnya bimbingan akademik ya, Pak. Kalau mahasiswa udah lulus aja gitu kan, Pak. Nah, kalau kami ini, Pak, yang mau apply S3, bimbingan akademik biasanya takes berapa lama supaya untuk dapat di-approve selain kami untuk mempersuasif diri ke profesor. Nah, tapi setelah kami sudah diterima di situ, apakah masih ada kontak nih dengan skuter untuk kelangsungan pendidikan kami gitu Pak, atau cuman ya udah sampai di sana cut off gitu Pak. Itu untuk Pak Radium. Mungkin terus untuk Pak Putra. Nah, ini kan pengalaman juga nih Pak. Jadi kalau kami salah satunya mungkin adik-adik nih, untuk adik-adik sekalian, kalau pengalaman saya nih Pak, kalau kita waktu itu saya apply juga Pak untuk sekolah master degree ke Australia. Salah satu prasyaratnya memang betul IELTS. Nah, IELTS tersebut kan memang kalau di universitas tempat saya waktu itu kuliah itu kan average Pak. Average-nya itu adalah average 6,5. Nah, 6,5 ini yang saya mau tanyakan nih Pak, ini juga mungkin worth it juga untuk adik-adik sekalian dan rekan-rekan sekalian, apakah average di situ setiap itemsnya harus 6,5 atau boleh akumulatif? Misalnya tuh tadi yang tadi Pak Putra tanyakan, oke, kita optimalkan di reading dan karena di listening dan reading, karena biasanya opportunity untuk dapat nilai tertinggi itu ya mungkin di dua aspek itu mungkin. Nah, pertanyaannya apakah kalau di IELTS sendiri untuk diterima sekolah tersebut harus average atau boleh akumulatif, yang penting udah aja 6,5 gitu Pak. Udah, siap, mungkin dari saya sementara itu dulu, Bapak boleh langsung dibuka. Sebenarnya Mas Putra tuh paling update tuh, baru dapat S3 jalur profesor gitu ya.